Kita punya cerita baik. Almaira Hafsah. Assalamualaikum. Hafif mengetuk pintu kamar sebelum ia masuk ke dalam ruangan yang menjadi tempat Almaira beristirahat. Sejak Hafif pamit tadi pagi, ia baru kembali ke rumah sekitar jam 9 malam. Sebab ada banyak urusan di galeri yang membuat ia harus selesaikan malam ini juga. Sebenarnya Hafif sampai berkelimpungan sendiri. Setelah menikah ada beberapa project wedding yang harus ia tangani dan itu tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai pemilik WO tersebut. Ia harus membawa tim guna mewujudkan pernikahan impian dari beberapa klien yang masih tersisa untuk bulan ini. Tentu saja karena pernikahan Almaira di awal bulan dan masih ada sisa 3 wedding menuju akhir bulan. Hafif terpaksa meninggalkan sang istri di rumah mewah milik orang tua perempuan itu. Beruntungnya perempuan itu memahami kesibukan sang suami. Hafif kembali mengetuk pintu kamar. Sedikit pelan setelah cukup lama menunggu namun tidak ada reaksi kenop pintu berputar. Assalamualaikum. Ia mengulang kembali ucapannya. Waalaikumsalam. Jawaban itu akhirnya terdengar juga oleh Hafif. Setelah hampir 15 menit ia menunggu di luar. Tampak sang istri dengan pakaian dan raut wajah yang masih mengantuk, membukakan pintu kamar untuknya. Maaf Al, jadi ganggu kamu. Sudah tidur ya? Ujar Hafif lirih, takut membangunkan pemilik rumah yang lain. Tadi ia hanya menemui sosok Erkam, mertua lelaki Hafif yang masih membuka mata dan sibuk dengan beberapa pekerjaan. Sepertinya pekerjaan yang tidak terdeadline ketika Almaira menggelar pernikahan lalu. Iya mas, maaf. Aku gak bisa tunggu mas sampai balik, karena udah ngantuk berat. Jawab Almaira sembari menutup pintu kamar kembali. Gak apa-apa Al, mas juga gak minta ditunggu kok. Ya sudah, kamu lanjut tidur ya. Mas langsung bersihkan badan. Gerah banget nih. Mau aku buatkan minuman hangat mas? Gak Al, gak usah. Kamu tidur aja. Tolak Hafif terang-terangan. Mas juga nanti langsung istirahat kok. Aku tunggu mas aja ya. Gak apa-apa mau tunggu mas. Daripada nahan kantuk gitu. Kasihan mata kamu Al. Aku udah gak ngantuk kok. Ia berusaha menyegarkan wajahnya kembali. Ketika tatapan Hafif penuh penilaian. Tapi saran mas, kamu lebih baik istirahat deh. Daripada nunggu mas membersihkan diri. Mas juga mau sholat sunnah. Aku ikut. Hafif mengulum senyum ke arah sang istri. Almaira belum sholat sunnah. Belum, tadi Isya langsung tidur. Oh ya sudah, mas mandi sebentar. Nanti kita sholat bareng. Katanya kepada perempuan cantik yang sudah segar. Almaira pun menyetujui dan membiarkan langkah Hafif menuju kamar mandi. Ia menerima uluran handphone juga jas yang tadinya Hafif pakai ketika keluar dari rumah. Walaupun pernikahan mereka masih sangat singkat, bisa dihitung hari, namun Almaira akui bahwa Hafif memberikan akses kebebasan. Tidak ada privasi yang disembunyikan darinya. Almaira melihat handphone lelaki itu yang masih menyala. Ia pun segera membuka beberapa aplikasi yang biasa dipakai Hafif untuk bertukar kabar. Ia penasaran kontaknya dinamai apa oleh sang suami. Apakah masih dengan klien Almaira atau sudah berganti nama yang lebih manis? Perempuan itu melihat nama dirinya ada di atas. Sebagai orang yang sering mengirimi Hafif pesan. Sekitar jam 8 malam tadi, sebelum melelapkan diri, Almaira memang sempat mengirimi Hafif pesan, guna menanyakan jam berapa lelaki itu akan kembali ke rumah. Nama yang disematkan di atas adalah Dr. Almaira. Ekspresi perempuan itu sedikit agak kecewa. Ternyata Hafif hanya mengubah klien menjadi dokter. Nama Almaira tidak diubah sedikit pun. Ia segera meletakkan handphone milik Hafif ke atas meja. Namun gagal ketika mendapati nama di bawah 2 pesan dari kontak karyawan Hafif. Almaira melihat nama Atar. Mengirim pesan sekitar jam 10 pagi tadi. Perempuan itu segera membuka pesan yang sudah dibaca oleh Hafif. Namun tidak dibalas. Isinya cukup membuat perempuan itu terkejut. Juga tidak menyangka bahwa Atar sampai hati menulis kata-kata yang cukup menohok. Bukan cukup,
Bahkan benar-benar tidak layak bagi lelaki yang sudah tidak bertanggung jawab di kejadian beberapa hari lalu. Brengsek, bajingan, berani juga lo diam-diam menikahi Almeira. Yang notabene dia bakal jadi istri gue. Wak, gue ketipu banget dengan tampilan lo. Yang gue pikir lo bisa jadi sahabat. Tapi nyatanya nusuk dari belakang. Shit, gila ya. Gara-gara lo, bokap gue sampai masuk ke rumah sakit dan koma. Tatapan Almeira semakin tidak mengerti. Bisa-bisanya laki itu menyalahkan Hafif dan mengatakan bahwa Pak Irsyad masuk rumah sakit sampai mengalami koma. Sebab Hafif yang menikahi dirinya. Padahal jelas sekali bahwa papa dari Atar masuk rumah sakit sebab tingkah Atar yang memilih kabur di hari akad nikah. Ketimbang menikahi Almeira yang sudah penuh persiapan dengan rancangan keluarga besar. Lelaki ini bukannya sadar diri, tapi justru menyalahkan orang lain. Alhamdulillah sih, dia nggak jadi suami aku. Tapi bisa banget ya, kepikiran untuk membalikkan fakta dan menyalahkan orang lain. Di atas ketidakmampuan dia untuk bertanggung jawab. Almeira geleng-geleng kepala dengan pesan singkat yang dikirim Atar tadi pagi. Baca apa? Suara Hafif menyadarkan renungan Almeira di depan meja kamar. Perempuan itu sedikit kaget mendapati Hafif yang sudah berganti pakaian dan wangi tubuhnya menyerbat hampir ke seluruh ruangan. Wangi yang bersumber dari sabun yang biasa Almeira pakai. Aku baca pesan dari Atar di handphone Mas. Lancang ya? Ah enggak, Mas gak pernah larang kamu buka handphone Mas. Kalau memang baca ya gak apa-apa. Gak ada yang Mas sembunyikan kok, saut Hafif santai. Sembari menyangkutkan handuk ke gantungan. Gak ngerti banget dengan Atar. Kok bisa ya dia menuduh Mas yang membuat papanya masuk ke rumah sakit? Padahal jelas kan, bahwa dia yang memilih kabur dari pernikahan lalu. Sampai papanya gak sadarkan diri dan berujung koma. Ujar Almeira pada sang suami. Biarlah Al, Mas tidak ingin memperpanjang masalah. Juga tidak ingin mencari masalah. Toh kalau memang pada akhirnya menikahi kamu sebab Mas lagi brengsek atau pecundang sekalipun, bukan masalah. Asal pernikahan Mas baik-baik tanpa penolakan. Mas gak pecundang karena menikahi aku. Aku gak terima suami aku dikata-katai seperti ini. Kenapa sih Mas gak balas aja? Ya karena Mas gak suka cari masalah, Al. Biarlah, mau dikata-katai apa. Itu urusan Atar. Kamu ambil wudhu. Mas imami kamu salat sunnah ya. Terus langsung istirahat. Mas capek banget. Butuh istirahat juga. Dia mengusap puncak kepala Almeira penuh cinta. Bahkan dibarengi senyuman manis. Perempuan itu segera beranjak menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Dan Hafif pun langsung menggelar 2 sajadah. Almeira baru tahu bahwa Hafif benar-benar lelaki yang taat. Ia tidak mengira sama sekali bahwa Hafif sosok lelaki yang bukan sekadar idaman saja, tapi benar-benar mampu menjadi suami yang tidak diragukan lagi kualitas dan kuantitasnya. Perkataan Sia beberapa waktu lalu bukan main-main, atau sekedar melangitkan saudara sendiri. Almeira sudah bisa merasakan bahwa Hafif lelaki yang katanya 1 di antara 1000. Dokter Almeira. Walaupun yang tadinya ingin langsung istirahat, ternyata setelah berbaring di atas ranjang, pasangan suami istri itu tidak langsung memejamkan mata. Justru terlibat percakapan yang panjang, hingga membuat angka jarum jam sampai menunjukkan 11 malam. Dan mata mereka masih terbuka dengan percakapan-percakapan ringan. Terus besok Mas harus urus project wedding lagi. Tanya Almeira kepada lelaki di sebelah. Tidurnya masih dibatasi oleh bantal guling. Katanya Hafif masih sungkan dan tidak nyaman kalau terlalu dekat dengan sang istri. Insya Allah iya Al, masih ada 3 proyek klien yang harus diselesaikan. Dan itu ambil paket ke atas semua. Jadi persiapannya benar-benar harus maksimal. Perempuan itu mengangguk beberapa kali, sembari menopangkan tangan di atas kepala. Pasti usaha Mas udah sukses banget nih. Newbie banget Al, Mas belum lama masuk ke bisnis ini dan merasa cocok. Sebelumnya juga pernah bisnis, tapi bangkrut. Ujar Hafif dibarengi tawa kecil.
Namanya realita kehidupan kan, nggak selalu sesuai dengan ekspektasi. Dulu Mas pikir menjadi pengusaha kuliner itu marketnya bagus, karena setiap orang butuh makan. Ternyata nggak sesimpel itu. Ya di awal bulan pertama sampai ke-6 masih oke. Omset cukup maksimal. Tapi setelah hampir 1 tahun, brandingnya turun banget. Dan akhirnya di 1,5 tahun, usaha Mas dinyatakan failing. Malu sih ke orang tua, sampai pelatihan di luar tapi nggak mampu survive. Terus Mas langsung ambil S2. Karena Umi udah minta disegerakan untuk kuliah lagi. Sambil mikir bisnis apa yang bisa masuk ke dalam cakupan Mas. Alhamdulillah ketemu jodoh dengan wedding organizer. Yang buat Mas juga ketemu kamu. Peluangnya tergantung momen, gak tiap hari. Lebih banyak di bulan-bulan besar, sebelum Ramadan, Syawal atau akhir tahun. Itu project wedding banyak banget. Dan ini menurut Mas sih, tergantung perspektif kita masing-masing. Jadi curhat ya? Pasti gak nyambung kan? Soalnya kamu dokter, lebih ke perkara medis. Walaupun gak nyambung bukan berarti aku gak mau dengar Mas. Dulu aku punya cita-cita jadi pengusaha juga. Tapi papa kan maunya aku jadi dokter. Biar di keluarga ada yang paham dengan dunia medis. Mbak Ina sudah jadi pengusaha. Ya aku yang harus mewujudkan impian papa. Walaupun gak terpaksa. Pure pilihan sendiri. Semoga nanti ada rezeki buat ambil spesialis. Sekarang jadi dokter umum dulu. Mas doakan semoga kamu bisa ambil spesialis Al. Doakan juga rezeki Mas terus mengalir, biar bisa berikan kesempatan Almira untuk menyambung pendidikan. Kalau rezeki Mas sudah stabil, kira-kira Almira mau ambil spesialis apa? Sebenarnya aku ingin ke spesialis kandungan sih. Aku suka dengan bayi, apalagi bayi yang masih di dalam rahim ibunya. Aku juga ingin bantu persalinan perempuan yang akan menjadi seorang ibu. Apapun yang kamu ambil, Mas akan selalu dukung itu. Mas doakan di masa depan, Almira benar-benar bisa jadi dokter spesialis kandungan. Punya klinik sendiri yang bisa membantu ibu-ibu hamil di luar sana. Doakan dulu Mas segera selesai S2 ya, karena ambil spesialis itu kan harus fokus. Perempuan itu terkekeh. Tangannya hampir melingkar di pinggang Hafif tapi digagalkan. Jangan dulu ya Al, ujar Hafif kikuk. Hehehe, oke Mas. Yuk tidur, tadi Mas ngomongnya capek banget kan. Selamat malam Mas, selamat istirahat suamiku. Wajah Hafif terasa panas mendengar ucapan yang dilontarkan oleh sang istri barusan. Ya Al, selamat malam juga. Balasnya dengan suara yang cukup bergetar. Dadanya sudah tidak tentu arah. Hafif kalang kabut berhadapan dengan perempuan secantik Almira yang merupakan perempuan cerdas, cantik dan penuh pesona. Sebenarnya aku ingin tanya banyak hal sih. Kalau malam besok aku ada kesempatan nggak? Almira masih buka suara sebelum benar-benar memejamkan kedua matanya. Tentang apa? Tentang perempuan yang gagal Mas nikahi. Perempuan di masa lalu Mas. Kamu ingin tahu namanya atau orangnya? Aku sudah tahu nama dan orangnya Mas, tapi ceritanya belum terlalu banyak tahu. Karena Sia ceritanya nggak gamblang dan aku masih penasaran. Hafif terkejut. Kamu cari tahu tentang Mas Al di saat kamu akan menikah? Enggak, Sia sendiri yang mau cerita. Ia segera membenahi perkataan Hafif barusan. Ya itu sama aja. Hehehe, sama ya. Oke lah kalau sama nggak apa-apa. Asal jangan beda dengan Mas Hafif aja. Perempuan itu Mas kenal saat kami masih duduk di bangku kuliah. Ini kamu jangan cemburu ya. Sudut pandang kita kan beda-beda. Menurut Mas, dia perempuan pertama yang sangat cantik sekali. Anaknya kalem. Kalau ngomong ya hanya sepentingnya saja. Susah didekati. Temennya sekadar teman kelas. Gak punya teman dekat banget. Dia bukan dari orang menengah ke atas. Sederhana banget. Kalau berangkat ke kampus selalu jalan kaki. Dan selalu ada kesempatan untuk Mas nawarin ke dia bisa berangkat bareng. Sempat ditolak, tapi pada akhirnya dia mau juga. Semakin lama jadi merasa dia sefrekuensi. Ternyata anaknya nggak yang pendiam banget.
Bahkan kalau ngobrol itu nyambung terus, kayak kamu. Enggak ah, gak mau disamain. Aku ya aku, masa lalu Mas ya beda dong. Oh iya, maaf Al. Sepanjang dari perkenalan itu, kisah-kisah kuliah 4 tahun akhirnya selesai dengan cerita-cerita romansanya anak remaja. Dia wisuda lebih cepat, karena memang IQ-nya bagus. Dan Mas ada pelatihan ke luar negara waktu itu. Ya tentang bisnis kuliner. Harusnya Mas fokus ke skripsi, jadi ditunda karena harus membagi waktu kan. Setelah dia lulus, pulang ke kampung dan Mas balik ke Indonesia. Mulai merintis usaha sambil fokus ke skripsi. Selesai skripsi, akhirnya wisuda dan Umi langsung pesan harus S2 dulu. Baru boleh menikah. Nah, Mas dilema banget. Di lamaran pertama perempuan itu, dia masih bisa nolak. Lamaran kedua juga masih bisa. Tapi pas lamaran ketiga, dia sampai nangis cerita ke Mas untuk segera dilamar. Dan Mas gak bisa. Karena pesan Umi kan harus S2 dulu. Ya udah, Mas lepaskan beliau untuk segera menikah dan terima lelaki pilihan orang tuanya. Qadarullohnya dia menikah. Dan waktu itu Mas sempat berpikir dia masih mau tunggu Mas. Dan juga lah Al, tapi sekarang udah bisa berdamai. Yang ternyata kami nggak jodoh. Dia sekarang sudah bahagia dengan kehidupannya. Dan Mas pun sudah bertemu dengan jodoh Mas, yaitu kamu. Matanya mengarah kepada Almeira, namun tak lama. Almeira tertawa kecil melihat ekspresi Hafif yang salah tingkah sendiri di atas ranjang. Manis ya cerita kisah cintanya Mas Hafif. Cinta pertama kah? Iya. Kalau Al sendiri gimana? Aku. Perempuan itu tampak berpikir sejenak. Ada sih, tapi ya sudah punya pasangan sendiri. Bahkan menikah lebih cepat ketimbang aku. Karena aku gak berani ngomong kalau aku suka sama dia. Cinta dalam diam dan berujung tidak jodoh. Akhirnya dia melabuhkan hatinya pada perempuan lain. Sesama dokter. Ya, sesama dokter. Teman sekelas aku juga. Masya Allah ya Al, begitulah kehidupan. Tidak ada yang bisa menduga bahwa hari ini kita diperuntukkan siapa, kamu akan menjadi pasangan siapa, ternyata seseorang yang enggak ada kaitannya dengan dunia medis. Enggak apa-apa kok Mas, aku enggak pernah terlalu berharap bahwa pasangan aku juga seorang dokter. Asal dia lelaki taat dan patuh kepada orang tua. Punya komitmen untuk berumah tangga yang sakinah mawaddah. Insya Allah aku terima. Walaupun berat ke depannya, tapi bisa saling mengimbangi satu sama lain. Aku baru melangkah menjadi seorang istri Mas Hafif, tapi harapanku besar kepada Mas. Namanya pernikahan itu gak segampang seperti yang kita bayangkan, bahwa akan romantis terus, bisa bercanda dan menghabiskan waktu sama pasangan tiap hari. Realitanya bakal gak mudah sih. Mas setuju Al. Pernikahan memang gak semudah membalikkan tangan. Apalagi kita ini ibarat dua orang asing, terus digabungkan untuk satu rumah melalui ikatan halal. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menyatukan perbedaan itu. Untuk 1-3 bulan ke depan, katanya masih manis. Wah, aku justru gak tahu. Sepertinya Mas sudah banyak belajar tentang pernikahan. Ya pastilah Al, Mas kan sudah cukup umur juga untuk menikah. Walaupun saat itu belum ada pasangan. Tapi Mas selalu menanamkan pada diri Mas untuk perempuan yang akan jadi istri. Dia tidak harus rugi disebabkan kebodohan Mas sebagai pasangan. Perempuan itu berdeham, mendengar apa yang baru saja masuk ke gendang telinga. Insya Allah, aku gak rugi menjadi perempuan yang mendampingi Mas Hafif, ujar Almeira sungguh-sungguh.